Jadi sore ini kita akan kembali ngebahas tentang room rate structure ya. Jadi pada dasarnya nanti kamu, saya harapkan sudah belajar dengan saya ini, salah satunya bisa membuat struktur harga untuk hotel ya. Jadi kembali saya sampaikan, dalam kita membuat strategi penetapan harga itu, kita harus mastiin dulu hotel kita, misal kamu bangun hotel di Palembang, bintang 4, lokasinya misalnya Jalan Sudirman. Nah, kira-kira kompetitor kamu siapa? Harga jual di sana berapa? Nah, udah dapat kamu gambaran kalau kamu bangun hotel di Sudirman, Palembang, harga jualnya mungkin 700 sampai 1 juta misalnya, bintang 4-nya. Nah, waktu kamu bikin hotel itu kamu harus hitung investasinya beli tanah di sana berapa. Adakah izin boleh membangun hotel di sekitar situ, gitu, itu harus dipertimbangkan. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Tampilannya ada juga kan jelas ya? Ada, Pak, tampilannya, Pak. Nah, dari situ akhirnya kita mikirin, oke, berarti kita akan bangun misalnya menggunakan brandnya Aston, gitu ya. Brand Aston, nanti kamu harus lihat rata-rata investasi kalau pakai brand Aston berapa. Misalnya kamu bangun 100 kamar nih ya, di luar dari harga tanah kamu beli, ngisi hotelnya itu 100 kamar, kan ada TV, ada bed, terus di lobi ada restoran, peralatan kitchennya, nanti juga karyawannya, peralatan kerjanya, housekeeping, engineering, dan sebagainya. Nah, biaya itu tuh digabungin jadi satu nanti yang namanya total investasi. Dari total investasi itu, nanti kamu bagi dengan jumlah kamar. Misalnya, ternyata ngebangun 100 kamar di Sudirman, dengan brand misal pakai Aston, total investasi kamu 100 miliar. Berarti per kamarnya kenanya 1 miliar, ya kan, 100 miliar dibagi 100 kamar. Berarti satu investasinya, satu kamar itu 1 miliar. Artinya itu di dalam kamar bukan kamarnya harga 1 miliar aja, tapi pendukung kamar ya kayak restoran tadi kan, terus buat back office, loker, pokoknya semua biaya aja buat bangun hotel digabungin. Itu namanya total investasi. Kamu bagi dengan jumlah kamar. Itulah nilai namanya investasi per roomkey. Nah, dari situ kira-kira dengan investasi 1 miliar itu bisa balik modal berapa ya dengan okupansi 60%. Nah, nanti dapatlah misalnya harga jualnya misalnya 1 juta gitu kan. Nah, waktu 1 juta kamu targetin jual, market bisa nggak nangkep harga 1 juta itu? Bisa nggak mindahin tamu-tamu yang dulu nginep misalnya di Arista, di Area Duta, dengan harga yang sama 1 juta, tapi produk kamu masih baru, bisa nggak kira-kira berkompetisi dengan mereka, gitu kan? Nah, itulah yang dasar nanti waktu kita bikin harga. Harga itu nggak semata-mata, oh tetangga jualan 600, sudah kita jual 5,5, enggak, bukan begitu. Jadi investasi kita berapa yang benar ya? Investasi kita berapa, mau balik modalnya berapa lama, maka dapatlah harga. Nah, cuman harga itu kadang-kadang mungkin waktu kamu pakai harganya ketinggian. Ternyata bintang 4 di Palembang paling top, harganya 700. Nah, berarti kan harga kamu harus di-adjust yang tadinya 1 juta jadi 700. Nah, dengan mengadjust turun harganya itu, konsekuensinya nanti kamu balik modalnya lebih lama. Tadinya bisa balik 10 tahun,
karena ternyata harganya nggak bisa jualan 1 juta per hari, cuman maksimal 700, resiko kamu adalah mundur gitu loh, itunya apa namanya, balik modalnya. Nah itulah makanya gimana caranya waktu kita bikin hotel harus benar-benar dihitung investasinya. Banyak orang bangun hotel ya gitu, pas sudah jadi hotelnya, waktu bikin harga ngikutin kompetitor gitu kan. Tiban aja namanya hotel baru paling murah gitu kan. Ya hotel kamu rame, tapi secara prinsip bisnis ekonomi hotelnya balik nggak gitu kan, bisnisnya menguntungkan nggak atau balik modal nggak gitu ya. Nah nanti udah tahu kan, nanti bintang 4 di Palembang marketnya, orang yang ke Palembang ternyata banyaknya tamu-tamu corporate yang mau meeting, yang mau perjalanan dinas aja gitu ya. Nggak ada kan orang yang ke Palembang yang niat leisure misalnya, karena di Palembang bukan kota wisata misalnya. Mungkin wisata kuliner, tapi kan nggak kayak Bali gitu ya, atau nggak kayak Jogja atau tempat-tempat wisata lainnya lah yang ada nilai wisatanya. Nah ini jadi kita tahu profilnya hanya orang meeting, berarti mungkin ramainya dari Senin sampai Jumat misal, berarti nanti di Sabtu Minggu apa sih yang bisa kamu jual gitu ya. Nah nanti strateginya gimana nih cara mengcombine, karena ternyata bisnisnya hanya government doang atau corporate doang, meeting doang. Gimana cara mengambil juga market yang individual yang mau leisure, ya kamu harus bikin program paket-paket yang menarik ya, supaya kamu model punya bisnis mix-nya lebih variasi ya. Jadi ada orang grup meeting, ada yang mau leisure, ya leisure kalau mungkin Palembang bukan daerah wisata, bisa aja mungkin kamu punya kolam renang, bikin acara di weekend, family showcase dan sebagainya, sehingga tamu-tamu apa namanya keluarga bisa menikmati ya. Ini sasarannya mungkin kamu ngambil market di sekitaran kota Palembang, mungkin dari kabupaten-kabupaten yang memang mau niat jalan ke kota, sekalian belanja, sekalian stay dan sebagainya. Terus gimana sih nanti kalau cara jualannya, kalau kamu pakai brand sih enak. Mungkin Aston udah punya channel manajernya, dia udah punya partners dengan OTA, kontraknya sudah ada, jadi enak, jadi harganya ngikutin gitu ya. Tapi kalau kamu berdiri sendiri, berarti kamu harus berhubungan dengan channel manajernya, nanti pakai apa, booking engine-nya pakai apa, terus website-nya mau bikin di mana, nanti kalau kontrak dengan OTA modelnya seperti apa. Nah itu memang lebih ribet ya. Jadi kalau kamu pakai brand lebih enak, jadinya kan sudah ada apa sih namanya kontrakting antara brand dengan yang tadi ya komersial, kayak ini apa sih namanya itu tadi wholesaler, terus distribution channelnya, channel manager dan sebagainya ya. Terus kamu harus mikirin juga sistemnya yang integrated apa, makanya repot nantinya ya. Jadi kalau hotel bintang 4 yang buka sendiri biasanya lebih repot kan. Ya, syukur-syukur udah ada nahkodanya GM yang biasa, tapi kan tetap aja dengan sendiri GM dengan tim yang lebih banyak pasti lebih cepat tim yang lebih banyak. Bisa aja sih misalnya seorang GM sudah pengalaman, dia suruh manage hotel independen dari A sampai Z ya yang setup, tapi ya lumayan cukup effortnya gitu ya. Oke, jadi strateginya nanti apa untuk jualannya, menggunakan metode-metode apa ya. Nah nanti juga kalau kita di brand besar, kita biasanya punya tim yang namanya e-commerce atau tim istilahnya tim revenue management yang membantu supaya hotel bisa jalan sesuai dengan on track gitu ya. Gimana cara setting harganya, gimana cara bikin strategi marketing digitalnya dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak?
Nah, ini ada 6 essential hotel room strategi. Yang pertama, kalau kita punya grup, jadi makanya kalau di hotel, kalau kamu training di EVO itu ya, ada namanya kita grup meeting. Jadi kalau grup meeting itu nanti membahas gimana kalau pas ada grup, di mana grup itu kan ada kamarnya, ada FB-nya, FB-nya itu ada meetingnya, ada coffee break, terus mungkin ada kegiatan lain-lain. Nah makanya kita selalu ada namanya grup meeting ya, supaya semua departemen terkait ikut. Security dilibatkan untuk parkiran karena mungkin dia pakai bus dan sebagainya. Housekeeping juga pasti disiapin karena kan ini makan grupnya banyak, misalnya perlu kamarnya ada yang twin, non smoking segala macam gitu ya. Nah itu makanya kita punya grup strategi itu, dimana juga harus di backup dengan operasionalnya ya, jangan sampai tamunya dapat dari grup, giliran masuk ke hotel antara FO, housekeeping, F&B nggak ngobrol gitu ya, akhirnya tamunya keleleran gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya grup meeting ya. Grup meeting itu dibahas, grupnya namanya siapa, jumlah kamarnya berapa, VIP-nya siapa, acaranya apa aja. Jadi semua orang harus tahu gitu ya. Dari mulai front office, LP, housekeeping, F&B, dan sebagainya ya. Hotel direct sales strategi. Nah sama, hotel kan kadang-kadang punya sales jualan ya. Jualan ke mana namanya, ke masing-masing ke corporate. Nah, kalau di Palembang kadang-kadang karena market juga banyak di Jakarta, dia harus punya Jakarta sales office. Jadi dia harus nangkap market di Jakarta yang akan meeting di Palembang gitu ya. Selanjutnya destination marketing. Kalau kamu tadi kan punya destinasi misalnya apa, Pulau Kamaro, mungkin event-event tertentu ya bisa kamu bikin ini. Cuman ini kan segmented ya, hanya segmen tertentu ya yang ke Kamaro, itu bukan menjadi kayak Bali gitu ya, yang orang datang semua gitu ya. Cross promotional, ini kita bisa melakukan jualan bisa antar sister hotel, misalnya Aston sama Harper Palembang jualan bareng gitu ya, atau ya pokoknya dalam satu grup biasanya ini ya. Terus yang lain guest reward. Biasanya hotel-hotel brand sudah mengedepankan guest loyalty ya. Guest loyalty ini yang membantu jumlah tamu yang menginap. Makanya di Marriott itu semua tamu kita enroll, kita jadikan member, karena dengan member dia mendapat beberapa keuntungan. Misalnya bisa di-upgrade, bisa dapat diskon, sehingga tamu nanti menjadi loyal. Kalau sudah loyal, tamu akan terus stay di hotel kita atau di grup kita ya. Nah yang terakhir revenue management-nya ini yang kita bahas sekarang. Karena dalam revenue management ini banyak yang kita bahas ya, selain harga, promosinya, strateginya, dan segala macam. Ya. Di sini ada yang nanya nggak Palembang? Palembang? Halo? Ada yang nanya nggak? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Teknik menjual di hotel salah satunya adalah upselling. Mungkin kamu udah diajarin kalau yang training di EVO, gimana caranya waktu tamu datang, udah booking kamarnya di Lux gitu ya, udah bayar kamarnya di Lux. Terus kamu coba engage, kamu tawarin, Pak, Bapak dengan tambahan 200.000, Bapak bisa naik kamarnya ke suite. Nah, di suite ini lebih luas, dapat A, B, C, D. Gitu kan. Nah, akhirnya tamu yang tadi udah bookingnya di Deluxe pindah ke kamar yang lebih mahal ke suite. Nah, ini adalah teknik upselling. Nah, teknik upselling itu standar harus bisa dijalanin oleh anak-anak EVO ya. Juga anak sales yang pastinya. Jadi jangan
Dikit-dikit jual kamar yang paling murah aja biar gampang, tinggal pusing gitu. Nah, nanti kamu juga harus dilatih kan gimana cara menghadapi tamu, menawarkan supaya di upsell gitu kan. Nah, kalau kamu sudah bisa rajin upsell, biasanya kita bikin nanti poin untuk ngasih insentif ya. Jadi kita biasanya di hotel ada program insentif plan. Jadi siapa yang upselling misalnya naikin harga kamar berapa banyak, nanti dia dapat cashback atau hadiah apa gitu ya dari apa namanya, dari manajemen hotel ya. Selanjutnya di marketing. Marketing ini penting ya untuk untuk menjangkau seluruh tamu-tamu. Orang mana tahu ada hotel di Palembang di Jalan Sudirman kalau kita tidak melakukan yang namanya marketing. Bedanya saya sama marketing kamu tahu ya. Kalau marketing lebih ke dalam branding, mengintroduce produk kamu atau brand kamu, produk kamu dan lokasinya gitu ya. Nah, selanjutnya insentif atau cross selling. Cross selling itu sampaikan, cross selling tidak harus selalu hotel sama hotel, bisa juga kamu jualan dengan apa sih namanya produk UMKM dengan pempek gitu ya. Jadi nginep di sini dapat diskon di pempek Paraden kek, pempek Candy kek. Nah, itu adalah salah satu strategi juga untuk penjualan hotel ya. Nah, ini tadi saya sampaikan, kamu bisa kerjasama sama pempek Candy atau ini adalah kita membangun partnership dengan lokal, dengan market lokal supaya orang datang ke Palembang nggak usah belanja lagi pempek di Candy atau Paraden. Di hotel udah ada, tinggal pesan nanti dikirim langsung ke airport. Jadi waktu tamunya check out, ketemu di airport tinggal ngambil pempeknya. Nah, pastiin juga website kamu harus bagus nih. Banyak hotel lokal yang websitenya itu nggak stabil dari gambar, dari performan tampilannya. Karena ini warungnya kita gitu. Gimana kamu tamu mau stay kalau ngeliat websitenya lama, lemot gitu, jadi mau booking nggak jadi gitu ya. Oke, promosi-promosi di hotel itu wajib ya kita lakukan. Kita melakukan hampir setiap hari mencari ide-ide apa lagi gitu untuk meningkatkan penjualan. Kita bikin promo apa, selalu dari hari-hari kita harus membahasnya. Kalau kita mau bikin promosi seasonal gitu misalnya. Misalnya ada Lebaran nanti atau ada New Year's atau Christmas, nah kita bikin package. Biasanya kan banyak orang pulang ke Palembang atau orang yang pas hari Lebaran atau itu pembantunya pulang, makanya dia nggak mau repot tinggal di hotel. Nah, ini kamu bikin nih seasonal promotionnya, tematiknya misalnya mudik apa ya, package lah apalah gitu, bikin yang menarik, yang kalau bisa out of the box ya, sehingga tamu pengen tahu gitu ya apa sih promonya, dan promonya harus ada nilai atau value-nya. Kalau nggak ada nilai atau value-nya nggak akan di ini sama kamu, nggak nanti gitu ya. Yang terakhir adalah event-based promotion. Kadang-kadang banyak event nasional, misalnya di Palembang ada kejuaraan sepak bola AFC misalnya. Nah, itu juga bisa kalau memang banyak kayak hooligan atau apa ya nama istilahnya tuh, penghobi bola gitu ya, yang pengen nonton. Nah, kita bisa bikin bareng sama punya eventnya itu, syukur-syukur pemainnya ada, jadi kita hotel jadi hotel official gitu, jadi itu menambah nilai hotel kita juga gitu jualannya ya, karena tamu kita terekspos, terjual hotel kita, apa terekspos gitu ya.
Direct booking promotion. Nah ini sama kalau kita tamu-tamu yang dari OTA, kamu setiap sore kalau tamu check-in, kamu tanya, Bapak dari mana bookingnya? Oh dari Traveloka atau tiket.com. Kamu tawarin, Pak, lebih baik booking langsung ke website kita dengan harga yang sama dengan OTA, tapi Bapak akan banyak keuntungan, misalnya diskon di spa 10%, terus dapat minuman free di restoran A, B, C gitu ya misalnya. Nah ini contoh dari direct booking promotion. Jadi kita langsung one on one dengan tamu ya. Apalagi kamu anak FO ya Pak, harusnya bisa juga mengarahkan tamu menggunakan website hotel ya. Karena kan seperti saya sampaikan, menggunakan website hotel jauh lebih murah dibanding pakai OTA. Partnership promotion ya, kamu bisa kerjasama dengan beberapa bank, card center gitu, dengan BCA. Nginep di Aston Palembang, gunakan BCA, bisa dicicil gitu, atau bisa dipakai atau dapat diskon gitu kan. Nah, ini contoh dari partnership promotion. Nah, semua mobil online itu memang semua kita menggunakan promosi dengan online ya, atau dengan platform sosial media, sehingga udah jarang kita menggunakan yang offline ya. Gitu. Ini contoh sales tool yang ada saat ini yang saya sampaikan dengan sosial media ya. Analytical. Nanti habis minta saya kasih tahu cara melihat analytical tools di Google ya. Jadi nanti kita bisa lihat mapping marketnya tuh. Oh, ternyata di Aston Palembang itu marketnya 70% datang dari Jakarta. 70% itu ternyata gendernya male. Dari gender male ternyata kebanyakan pekerjaannya adalah government, kerjanya di Pertamina, di mana, lokasi rumahnya di mana itu sama si Google itu bisa dianalisa sedetail itu. Tapi dengan cara kamu berlangganan ya. Jadi nanti dia akan di-connect dengan sistem hotel untuk bikin analisa. Gitu ya. Survei itu juga salah satu contoh untuk melihat sebagaimana sih hotel kita, sekuat apa posisi kita di market. Apa pendapat tamu terhadap hotel kita? Kira-kira positioning dengan kondisi ini seperti apa gitu ya. Dari survei lah kita dapat. Dan selanjutnya di OTA kita bisa beriklan juga ya. Kalau kamu beriklan atau bayar di OTA, kamu bisa ranking, bukan ranking ya, bisa mungkin hotel kamu akan sering dipromosi sama si OTA-nya. Tapi kamu kerjasama ya, mungkin nanti kena commission-nya lebih mahal ya, karena kamu akan selalu diutamakan gitu, dijual daripada hotel-hotel yang lain ya. Terus dengan sistem hotel juga kita bisa melakukan sales tool yang tadi saya sampaikan ya. Kamu bisa nge-upgrade, kamu bisa menggunakan rate apa sih yang berbeda-beda, dynamic rate ya kalau kondisi okupansi lagi bagus segala macam. Booking engine, channel manager semuanya adalah pelengkap dari online sales tool ini ya. Nah ini jangan lupa ya, ini nanti kalau saya tanya apa channel manager, apa booking engine ini ya. Jadi channel manager itu ada alat di mana seluruh OTA itu atau sistem untuk reservation itu digabungin. Jadi nanti di dalam channel manager kamu tuh ada tiket.com, Traveloka, Expedia, apapun lah gitu. Nah dengan cara ini setiap tamu yang booking menggunakan berbagai platform, misalnya tadi apa pakai booking.com, pakai Traveloka, itu di manage sama channel manager by system gitu ya. Jadi kamu nggak harus satu-satu. Nah ini berhubungan nanti dengan kamu punya sistem di booking engine atau di di PMS-nya. Jadi kalau kamarnya sudah penuh, dia akan info ke channel manager. Makanya nanti akan kosong. Jadi
Nah, hotel kita di tampilan di mana? Traveloka ada harganya 1 juta tapi kamarnya sudah nggak ada gitu ya. Nah ini channel manager yang bantu ngatur itunya ya. Ngatur lalu lintas penjualan dari masing-masing OTA sehingga kita memudahkan kita untuk merubah harga segala macam itu di channel manager ya. Nah selanjutnya adalah booking engine. Booking engine sebenarnya itu sistem reservation ya. Jadi setelah orang milih dari channel manager itu linknya langsung ke booking engine. Nanti bookingan langsung dipastikan kalau kamarnya ada kan nanti di sini akan nongol. Tapi kalau kamarnya nggak ada, booking engine akan bilang kamarnya yang not available by system gitu ya. Jadi nggak usah manual lagi gitu ya. Nah ini 2 hal yang penting saat ini di dalam industri reservation hotel ya. Karena sekarang udah namanya bookingan kan udah banyak, apalagi kalau kamar kamu banyak. Nggak mungkin kamu manage manual, harus menggunakan sistem. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak, Palembang? Palembang. Belum ada Pak, paling nanti mungkin soalnya sudah Bapak paparkan ya Pak. Minggu depan itu UTS ya? Iya Pak, kita minggu depan UTS. Oke, soalnya saya sudah kirimkan ke kampus. Jadi nanti jawabnya pakai email ya. Bisa jawaban yang kamu, apa namanya? Jawaban yang ditulis tangan kamu itu di foto, pakai atau di PDF ya lebih bagus ya. Di PDF. Baik. Di ke email ya, biar nanti saya cek. Itu ya, Palembang. Baik Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Kita ketemu sesudah tes ya. Ada 1 kali lagi ya? Iya. Oke, thank you.